Kenalkan, saya Wiwi Utami akan menyampaikan konsep kecemasan. Pada konsep kecemasan ini, saya bagi menjadi beberapa sub tema, yaitu konsep kecemasan itu sendiri berdasarkan definisi, kemudian klasifikasi kecemasan, cara pengukuran kecemasan, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan, serta bagaimana cara mengatasi kecemasan. Oke, kita mulai konsep yang pertama, yaitu definisi kecemasan. Kecemasan adalah sesuatu yang tidak jelas dan berhubungan dengan perasaan yang tidak menentu dan tidak berdaya, menurut Stuart Sandon 1995. Definisi yang lain yaitu respon emosi tanpa objek yang spesifik, yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal. Apakah ada beda antara cemas dan takut? Tentunya ada. Kecemasan itu berbeda dengan rasa takut. Karakteristik rasa takut yaitu ada objek, dapat diidentifikasi serta dapat dijelaskan oleh individu. Misalnya, takut terhadap hantu, takut terhadap ular. Nah, ini ada objeknya. Jadi beda sekali antara kecemasan dan takut. Berikut, kecemasan tentunya bervariasi setiap orang. Meliputi yang paling rendah yaitu kecemasan ringan. Ini berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ansietas ini menyebabkan individu menjadi lebih waspada dalam meningkatkan lapang persepsinya. Justru ansietas ringan ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk memotivasi kita supaya kita bisa mawas diri, supaya kita bisa siap-siap, supaya kita bisa belajar. Nah, ini juga bisa menghasilkan kreativitas yang positif. Tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu ansietas sedang. Ansietas sedang ini memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Umumnya pada ansietas sedang ini lapang pandangnya mulai menyempit. Dengan demikian individu mengalami suatu kurang perhatian pada hal-hal yang lebih objektif dan lebih berfokus pada hal-hal yang sedang dihadapinya sekarang. Berikut yang lebih berat lagi, ansietas berat. Ciri khasnya, individu sangat mengurangi lapang pandang persepsinya. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik, serta tidak berpikir tentang hal yang lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Individu disebut memerlukan banyak arahan untuk fokus pada area yang lain. Yang paling tinggi adalah tingkat kecemasan yang disebut dengan panik. Ansietas ini berhubungan dengan suatu kondisi yang menunjukkan seseorang itu terperangah, ketakutan yang sangat luar biasa, mendengar seperti diteror dan seterusnya. Individu seperti kehilangan kendali. Individu mengalami panik yang sangat, bahkan tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Seperti apa sih rentang respon ansietas itu? Kita mulai dari sebelah kiri, itu adalah respon yang adaptif. Semakin ke kanan menjadi respon yang maladaptif. Respon adaptif ini yang paling bagus adalah suatu kondisi seorang mampu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Kemudian sudah masuk ke ansietas cemas, yaitu kondisi yang ringan. Tadi sudah saya jelaskan, ini dalam rangka antisipasi. Kemudian ansietas sedang, ini sudah menunjukkan perubahan lapang pandang. Ansietas berat sangat menunjukkan lapang pandang.
dan ditambah dengan perubahan fisiologi dalam tubuh, individu sudah mulai tidak fokus terhadap apa yang dihadapi. Yang terakhir panik, ini suatu kondisi yang paling maladaptif. Ansietas dapat diekspresikan langsung melalui perubahan fisiologi dan perilaku, dan secara tidak langsung melalui timbulnya gejala atau mekanisme coping sebagai upaya untuk melawan ansietasnya. Secara fisiologi, respon ansietas ini akan mengganggu pada sistem dalam tubuh kita. Yang pertama, yang terpengaruh adalah sistem kardiovaskuler. Kita akan mendapatkan pasien yang mengalami ansietas. Pada sistem ini terjadi palpitasi, jantung berdebar-debar, tekanan darah meningkat, rasa ingin pingsan. Biasanya tekanan darah turun, denyut nadi juga turun. Gangguan yang kedua, pada sistem pernafasan akan mengalami perubahan. Nafas menjadi cepat, sesak nafas, tekanan pada dada, jadi seperti ditekan dadanya. Nafas terasa dangkal, pembengkakan pada tenggorokan, ada perasaan seperti tercekik dan terengah-engah. Berikut pada sistem persarafan, refleks meningkat. Tanda berikutnya reaksi terkejut, mata berkedip-kedip, ada gangguan tidur, insomnia, kemudian tremor, rigiditas, gelisah, mondar-mandir, wajah tegang, kelemahan, keletihan, tungkai yang lemah, serta gerakan yang janggal. Respon berikutnya mempengaruhi sistem gastrointestinal. Yang terjadi pada gastrointestinal meliputi kehilangan nafsu makan, menolak makan, rasa tidak nyaman pada abdomen, nyeri abdomen, mual, nyeri ulu hati, dan diare. Pada sistem perkemihan, umumnya tidak bisa menahan kencing, sehingga sering berkemih. Pada sistem integumen, akan tampak dari raut wajah menjadi kemerahan, berkeringat pada tempat tertentu, yang paling sering adalah telapak tangan, terasa dingin, gatal, rasa panas dan dingin pada kulit yang terjadi secara bersamaan, wajah pucat, serta berkeringat di seluruh tubuh. Apa sih penyebab ansietas? Dibagi menjadi dua, yaitu faktor predisposisi dan faktor pencetus. Faktor predisposisi ini berdasarkan pandangan psikoanalisa, interpersonal, maupun pandang perilaku, serta kajian keluarga, kajian biologi, ini semua sebagai faktor predisposisi. Yang kedua adalah faktor pencetus, ancaman terhadap integritas fisik, ancaman terhadap sistem diri. Selain faktor predisposisi dan presipitasi, masih ada faktor yang berhubungan dengan kecemasan, antara lain ada faktor patologi. Ini suatu kondisi patologi dalam tubuh manusia, yaitu terkait dengan sakit penyakit, tidak terpenuhinya akan kebutuhan biologi, diantaranya tidak nyaman, keamanan, kasih sayang, sampai aktualisasi diri. Nah, yang kedua, situasi dalam hal ini adalah terkait dengan orang maupun lingkungan. Ancaman aktual yang dirasakan terhadap konsep diri sekunder, misalnya berupa perubahan status, gagalan, kehilangan benda-benda yang dimiliki, kurang penghargaan dari orang lain, serta ada masalah etik. Yang ketiga, perkembangan atau maturasi. Pada anak-anak berhubungan dengan perpisahan, lingkungan orang asing, perubahan dalam hubungan budaya. Remaja, ini berhubungan dengan ancaman terhadap diri sekunder, yaitu perubahan perkembangan seksual pada usia remaja, berhubungan dengan teman sebaya, ini menimbulkan kecemasan. Dewasa biasanya berkaitan dengan konsep diri, yaitu adanya kehamilan, menjadi tua, efek penuaan. Lansia,
Pada usia lansia ini berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri, sekunder terhadap kehilangan sensori pada usia tua, motoriknya menurun, masalah keuangan menurun, dan dampak dari pensiun. Jadi secara umum, apa sih yang dilakukan oleh seseorang jika mengalami kecemasan? Umumnya seseorang akan menggunakan mekanisme coping. Yang pertama yaitu menggunakan orientasi tugas. Yang kedua, mekanisme pertahanan ego. Respon yang pertama, ini suatu upaya yang dilakukan oleh individu dalam menghadapi kecemasan, yaitu adaptif dalam situasi apapun, dia akan memenuhi kebutuhan maupun tekanan yang dia rasakan. Artinya, berusaha mencari solusi terhadap tekanan dari luar. Respon yang kedua, mekanisme pertahanan ego. Umumnya mekanisme ini hanya mampu mengatasi ansietas ringan dan sedang. Tetapi karena mekanisme tersebut berlangsung secara relatif, ada tidak tingkat sadar dan mencakupi penipuan diri dan distorsi realitas, mekanisme pertahanan ego ini menjadi maladaptif terhadap stres. Contoh mekanisme pertahanan ego itu banyak sekali, diantaranya melakukan kompensasi, penyangkalan diri, mengalihkan perhatian, disosiasi, identifikasi, intelektualisasi, introyeksi, isolasi, proyeksi, rasionalisasi, dan seterusnya. Ini semua adalah mekanisme pertahanan ego. Apa yang harus kita lakukan jika mengalami kecemasan? Kita melakukan pengkajian. Pengkajian ini berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek fisiologi. Kita akan mendapatkan dan mengidentifikasi sistem sarafan. Biasanya nadi meningkat, tekanan darah meningkat, susah bernafas, rasa tercekik, mulut kering, berkeringat pada telapak tangan. Aspek yang kedua adalah aspek kognitif. Bagaimana pikiran seseorang jika menghadapi kecemasan? Biasanya kognitifnya mengalami susah berpikir, susah konsentrasi, lapangan pandang menurun, perhatian menurun. Aspek yang ketiga, aspek emosi atau perilaku. Seorang mudah tersinggung, kemudian ditandai menarik diri, mudah menangis, dan rasa tidak berdaya. Kecemasan ini adalah suatu masalah jika tingkatannya sedang, berat, dan panik. Oleh karena itu, tindakan keperawatan secara garis besar prinsipnya adalah menolong mengembangkan kemampuan mentoleransi ansietas ringan dan menggunakan mekanisme penyelesaian masalah yang konstruktif. Adapun intervensi untuk kecemasan pada klien dengan tingkat ansietas berat sampai panik, yaitu membina trust. Tujuannya mengurangi ancaman orang lain. Yang kedua, menyadari dan mengendalikan perasaan sendiri, bahwa ansietas dapat dikomunikasikan secara interpersonal, meyakinkan klien manfaat mekanisme coping, memberikan kesempatan pada klien untuk mengenali ansietasnya, mengidentifikasi dan berusaha menurunkan situasi yang dapat menimbulkan ansietas. Perilaku klien mungkin dapat dimodifikasi dengan mengurangi interaksi klien dengan lingkungannya, jadi dibatasi. Kemudian menganjurkan klien melakukan kegiatan yang menarik, membatasi waktu klien untuk penggunaan coping mekanisme yang efektif, termasuk dalam menikmati hidup, meningkatkan kesehatan fisik, olahraga, istirahat, dan menghibur diri sehingga merasa lebih nyaman. Sedangkan untuk intervensi ansietas yang sedang, hampir sama dengan yang tadi, yaitu tetap membina saling percaya, menyadari dan mengendalikan perasaan sendiri, membantu klien mengenal ansietas, memperluas kesadaran klien terhadap perkembangan ansietas, dan membantu klien mengatasi pencetus timbulnya ansietas,
Membantu klien menyadari respon coping yang adaptif, meningkatkan respon relaksasi. Kemudian terapi atau penata laksanaan ansietas yang bisa kita lakukan secara umum adalah gunakanlah terapi atau teknik relaksasi dengan cara latihan napas dalam, kemudian lakukan masase, terus mengendalikan situasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini perlu dijawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, sudahkah ancaman integritas fisik atau sistem diri klien berkurang dalam sifat, jumlah, asal, dan waktunya? Apakah perilaku klien mencerminkan kecemasan tingkat ringan atau lebih ringan? Yang ketiga, sudahkah sumber coping klien dikaji dan dikerahkan dengan adekuat? Yang keempat, apakah klien mengenali kecemasannya sendiri dan mempunyai pandangan terhadap perasaan tersebut? 5. Apakah klien sudah menggunakan respon coping yang adaptif? Dan selanjutnya terakhir, sudahkah klien belajar strategi adaptif baru untuk mengurangi kecemasannya? Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kecemasan. Terima kasih sudah mendengarkan konsep kecemasan ini.